Shalom adik-adik, sebelum menonton video ibadah ini, yuk mari siapkan diri. Mohon bantuan dari mama dan papa di rumah ya. Jangan lupa untuk menggunakan pakaian rapi, menyiapkan Alkitab, dan mempersiapkan diri. Walaupun ibadah sekolah minggu kita dari rumah dan secara online, tetapi kita harus tetap semangat dan bersuka cita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, Kalvin bagaimana kabarnya hari ini? Baik loh Kakak Tiffany. Kakak Tiffany juga segar-segar, pastinya keadaannya baik juga ya. Betul sekali Kak Kalvin. Nah, puji Tuhan adik-adik kita dapat berkumpul untuk beribadah pada pagi hari ini karena kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesehatan agar kita bisa beribadah dengan penuh sukacita. Nah, memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you've come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you've come. Your Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you've come. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan, karena Kau telah memberkati kami dari malam hingga paginya ya Tuhan. Sekarang kami juga mulai ibadah-Mu, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kami juga berdoa mungkin dalam seminggu ini kami memiliki kesalahan yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dalam perbuatan mungkin kami suka marah-marah kepada orang tua kami atau keluarga kami. Semoga Engkau mengampuni dosa kami ya Tuhan, dan semoga kami bisa menjadi anak yang lebih baik. Inilah doa kami ya Tuhan, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Karena kasih Tuhan mengasihi kita dan mengasihi sesama, maka dari itu kita harus meneladani sifat Tuhan Yesus dengan mengasihi sesama juga. Nah, untuk mengungkapkan kasih kita, mari kita menyanyikan lagu KASIH. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya, duduk tenang, dan kepada Kakak Alvin dengan kasih saya persilakan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sudah siap dengarkan cerita sekolah minggu dari Kakak Alvin? Jika sudah siap, siapkan juga Alkitabnya. Dan kita akan berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Tuhan tolong berkati kami agar kami dapat mengerti cerita sekolah minggu ini dan juga dapat melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kakak Alvin mau tanya dulu. Adik-adik, ada yang pernah sakit? Semisal sakit perut, sakit gigi, sakit kepala, ada yang demam, ada enggak? Pernah ya? Nah, semisal kalau lagi sakit, adik-adik untuk sembuh itu bagaimana? Apa yang dilakukan kalau mau sembuh dari sakit? Dengan makan makanan yang bergizi, minum obat juga, dan perlu istirahat yang cukup. Nah, kali ini adik-adik ada yang sakit, tetapi cara penyembuhannya itu lain. Dia tidak minum obat, tapi dia melakukan sesuatu. Kira-kira apa ya? Nah, kita buka dulu Bilangan pasal yang ke-21, kita baca bersama-sama. Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Untuk anak kecil yang sudah bisa membaca, nanti kakak harus membaca dari sini dan adik-adik ikut atau mungkin akan dibantu bersama orang tua. Kita buka ya, Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Judulnya Ular Tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular teduh ke antara bangsa itu yang memabuk mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 21 ayat 4 hingga ayatnya 9. Nah, ada yang belum mengerti adik-adik jalan ceritanya? Untuk membuat adik-adik lebih mengerti lagi, saksikan dan simak video berikut ini ya, supaya kalian lebih mengerti. Ini dia video cerita tentang ular tembaga. Ular tembaga. Musa dan bangsa Israel berjalan di padang gurun ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan. Pada waktu siang hari, ada tiang awan yang menaungi bangsa Israel agar tidak kepanasan. Pada waktu malam hari, ada tiang api yang menerangi dan menghangatkan bangsa Israel. Karena perjalanan sangat jauh, bangsa Israel menjadi capek dan bosan. Dan bangsa Israel tidak mau taat lagi kepada Musa dan Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung menggigit mereka sampai mati. Ular-ular tedung itu sangat banyak sekali. Hampir semua orang Israel mati. Kemudian bangsa Israel mencari Musa dan meminta ampun kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan agar menjauhkan ular tedung dari bangsa Israel. Tuhan memerintahkan Musa membuat ular tedung agar setiap orang melihatnya tetap hidup.
Lalu Musa pun membuat ular tedung dari tembaga dan menaruhnya di sebuah tiang. Jika bangsa Israel ingin tetap hidup, maka setiap orang yang digigit ular harus melihat ular tembaga. Ketika bangsa Israel melihat ular tembaga itu, mereka tidak mati, tetapi tetap hidup. Akhirnya, bangsa Israel selamat dan mau taat lagi kepada Tuhan. Mereka pun berjalan lagi. Ya, adik-adik, itu dia cerita tentang ular tembaga. Nah, dari video yang adik-adik saksikan tadi, siapa-siapa yang terlibat di dalam cerita itu? Ada siapa? Bangsa Israel. Ada Musa dan juga ada Tuhan. Apa yang terjadi di dalam? Ya, bangsa Israel marah-marah kepada Musa karena bangsa Israel sudah mengeluh dengan perjalanan mereka. Tidak ada banyak makanan, mereka kepanasan, mereka kelaparan, mereka marah-marah. Dan itu membuat Tuhan sedih melihat bangsa Israel yang melawan apa kata Tuhan. Nah, sikap bangsa Israel yang marah-marah ini perlu dicontoh atau tidak? Apakah sikapnya baik atau tidak baik? Tidak baik ya, dan marah-marah itu tidak boleh dicontoh. Sebagai anak Tuhan, kita perlu sabar, tidak boleh marah-marah. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan? Tuhan menghukum bangsa Israel karena mereka melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi kita tahu ya, Tuhan akan menghukum anak-anaknya jika tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, di sini pasti adik-adik semua melakukan kan perintah Tuhan. Nah, setelah itu akhirnya apa judul cerita kita? Ular tembaga. Nah, Tuhan memerintahkan ular-ular untuk menggigit bangsa Israel. Ketika ular-ular itu menggigit bangsa Israel, hampir seluruh bangsa Israel kesakitan hingga bangsa Israel itu mati. Nah, setelah melihat itu, bangsa Israel tahu bahwa mereka ini telah salah di hadapan Tuhan. Dan mereka itu menghadap Musa dan memohon kepada Musa, Musa, kau pergi dulu berdoa kepada Tuhan. Kami tahu kami telah salah karena marah-marah. Jadi Tuhan pun mendengar doa Musa. Ketika Musa berdoa, kiranya bangsa Israel dapat diampuni. Kita tahu bahwa Tuhan itu sangat menyayangi anak-anaknya. Jadi ketika kita mengakui dosa kita dan kita mengaku bahwa kita telah berdosa dan bertobat untuk kelakuan kita, maka Tuhan akan mengasihi kita anak-anaknya. Jadi siapa di sini yang berbuat salah selama dari hari Senin, Selasa sampai hari Minggu ini? Kira-kira ada buat dosa apa gitu, salah apa gitu? Nah, di sini waktunya kita untuk mengakui dosa-dosa kita itu dan tidak melakukan dosa-dosa itu lagi. Seperti bangsa Israel yang sangat disayangi Tuhan, Tuhan pun menyuruh Musa untuk membuat ular, kemudian dipasang di sebuah tiang. Jadi ketika ular dari tembaga yang dibuat Musa ini dilihat sama bangsa Israel yang telah digigit sama ular, maka mereka pun jadi sembuh kembali. Itu karena penyertaan siapa? Penyertaan Tuhan. Jadi ingat ya, kita tahu bahwa ketika kita melakukan kesalahan, tetapi kita mengakui itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi stop melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang melawan Tuhan. Melainkan ayo kita lakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Demikian cerita anak-anak, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita sekolah minggu yang kami dengarkan. Tuhan, maafkan kami ketika dalam seminggu ini Tuhan mendapati kami tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, tidak sayang orang tua, ataupun marah-marah. Tuhan tolong ampuni
Tuhan. Bentuk kami dan ajar kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, meresponi cerita kita, mari kita menyanyikan lagu Stop, Ku Mau Katakan. Kita akan kembali berdoa kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari lipat tangan kita, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kami puji dan muliakan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan yang menjaga dan memelihara kami, memberikan kami kepintaran dalam belajar, kerajinan, apalagi dalam masa sekarang yaitu sekolah dari rumah. Kiranya Engkau memberikan kami kemampuan agar belajar dengan baik, memberikan kesabaran kepada guru kami, juga kepada orang tua yang mengajar kami di rumah. Kiranya Engkau memperlengkapi kami sehingga apa yang kami butuhkan untuk belajar dapat terpenuhi. Kami berdoa ya Tuhan untuk kemungkinan teman-teman kami yang ada yang sakit. Kiranya Tuhan dapat menjamah mereka, menyembuhkan teman-teman kami yang sakit agar dapat pulih, agar dapat sehat kembali. Kami berdoa untuk guru sekolah minggu kami, majelis dan pendeta kami dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, untuk oma dan opa, berikan panjang umur dan sehat selalu, mereka yang selalu setia dalam menjaga dan juga mendidik kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bahwa program sekolah minggu yaitu berbagi kasih dapat terlaksana hari Minggu kemarin. Kiranya Engkau memberkati setiap proses ini, dan kami bersyukur bahwa kami dapat saling berbagi kasih dengan saudara-saudara kami. Tuhan kiranya menjaga dan memelihara kami dalam kondisi seperti sekarang. Kau menjauhkan kami dari segala mara bahaya penyakit dan melindungi kami. Ya Tuhan, inilah doa, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Semoga berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, demikian ibadah pada hari ini. Terima kasih sudah menonton.